Pada yang ketiga, setiap kali saya duduk ya selalu Tuhan tuh kayak kasih belas kasihan yang lebih ya. Beberapa saat yang lalu saya sempat ke Israel bersama dengan teman-teman. Dan ketika saya di sana itu memang benar, ketika saya di sana itu mudah sekali untuk merasakan hadirat Tuhan ya. Mudah sekali merasakan hadirat Tuhan ketika kita itu ngantri baptisan gitu ya. Waktu Pastor Philip ngomong sesuatu, kita itu ngantri baptisan di Sungai Yordan itu. Ngantrinya itu cukup panas juga. Mataharinya itu terik gitu ya. Tiba-tiba ya posisi kita itu tidak lagi menyembah, kita tidak lagi ngapa-ngapain, cuma berdiri saja. Tiba-tiba ada hadirat Tuhan itu yang menjamah kita. Tiba-tiba kita itu kayak dipeluk, diberikan kasih Tuhan yang sejadi-jadinya. Dan kemudian kita itu, saya merasakan kayak Tuhan itu mengasihi saya luar biasa. Tapi ada satu hal yang Roh Kudus katakan. Roh Kudus bilang seperti ini. Bukankah apa yang engkau rasakan di tempat ini, engkau juga pernah rasakan ketika engkau di gereja di Indonesia, di Surabaya, di GMS, di Bait Suci Tuhan? Bukankah lawatanku yang hari ini engkau rasakan, bukankah engkau juga merasakan hari ini? Ketika engkau duduk di Bait Suci, ketika engkau duduk di kamarmu, ketika engkau duduk juga di kursi gerejamu. Somehow saya itu bersuka cita sekali. Roh Kudus itu mengkonfirmasi. Kamu mungkin tidak punya historinya, mungkin negaramu itu tidak punya sejarahnya, tetapi aku itu tidak pernah pilih-pilih untuk memberikan pengalaman. Aku itu tidak pernah pilih-pilih untuk memberikan hadiratmu sama engkau. Tiba-tiba Roh Kudus itu lembut katakan, don't worry, hari ini dimanapun kamu berada, aku akan tetap memberikan kasihku. Aku akan tetap memberikan pelukanku yang sama, yang tidak dibeda-bedakan. Karena hari itu Roh Kudus juga katakan hal yang sama. Dan hari ini pun ketika saya duduk di sana, saya merasakan hal yang sama seperti ketika saya di Israel. Ketika saya merasakan hadirat Tuhan yang sama. Waktu itu saya cuma bilang gini, Tuhan, saya datang tidak bawa apa-apa. Saya datang cuma ingin satu hal, bahwa apa yang saya rasakan terus akan berlangsung bahkan ketika saya sudah pulang di Indonesia. Dan Roh Kudus itu terus bekerja hari-hari ini di gereja Tuhan. Dan saya bersyukur sekali kalau kita berada di gereja Mar Sharon, gereja yang turut bergerak juga dalam pimpinan dan penyertaan Roh Kudus. Amin jemaat Tuhan. Katakan kanan kirinya, kita sedang bergerak luar biasa. Ke kanannya. Katakan sebelah kirinya, sudah tahu saya gitu ya. Puji Tuhan. Hari ini saya akan membawakan satu tema yang diberikan oleh gereja kita, yaitu karunia iman yang memindahkan gunung ya. Saya yakin ketika gembala kita memberikan sebuah tema dalam gereja kita, saya yakin bahwa itu adalah satu rema yang Roh Kudus taruh di setiap bulan dalam kehidupan kita. Saya yakin bahwa hari-hari ini orang sedang terbuka hatinya mengenai satu hal, itu mengenai iman. Sama saya tahu supranaturali Tuhan itu sedang berkata-kata, sedang berbicara. Bahkan ketika disusun itu kan bukan bulan April, pastinya kan mungkin disusunnya itu bisa tahun yang lalu. Tetapi saya tahu bahwa Roh Kudus itu punya satu ketepatan dalam setiap bulan, dalam setiap tema yang dinaikkan, ada satu poin yang tidak salah pastinya. Dan hari ini kita mau bawa tema itu, yaitu karunia iman yang memindahkan gunung. Namun hari ini sebelum kita membahas mengenai karunia iman yang memindahkan gunung, saya rindu jemaat Tuhan tuh mengerti bagaimana iman itu bekerja dalam kehidupan seseorang. Sehingga ketika kita ngomong saya beriman akan sesuatu, jemaat itu tidak ngomongnya bukan tanpa kuasa. Ketika kita bilang saya beriman akan sesuatu, Anda itu ngomongnya dengan satu muatan yang tidak kaleng-kaleng. Nah, kaleng-kaleng itu apa bahasa Indonesia yang baik dan benar ya? Bukan ngomong tidak serius. Ketika kita ngomong saya punya iman akan hal ini, kita ngomongnya itu mantap. Kita ngomongnya itu tidak cuma asal ngomong. Karena ketika kita berbicara saya beriman akan sesuatu, saya yakin bahwa iman itu sedang bergerak secara luar biasa dalam kehidupan kita. Iman itu bergeraknya seperti ini. Ketika kita mengatakan kita beriman akan sesuatu, apa yang kita iman itu sudah terjadi loh. Percaya enggak saudara? Beberapa dari Anda mungkin berkata, gimana Pak percayanya wong belum terjadi juga. Iman itu bergerak secara supranatural di atas pemikiran kita dan di atas nalar kita sebagai manusia. Kita itu mengerti terbatas. Tetapi Tuhan sudah kasih tahu, iman itu buktinya. Kalau hari ini kamu bilang punya iman, buktinya yang perkataan imanmu. Terus bukti dari mana? Ketika nanti terjadi,
di tahun yang berikutnya terjadi, Anda buka rekamannya. Anda bisa buktikan. Tahun itu saya tidak lihat apa-apa, tapi saya bilang, saya punya iman. Itu sudah bukti yang kuat. Hari ini kalau gereja kita melatih setiap iman jemaat Tuhan melalui sebuah misi yang gereja ini lakukan. Bahwa 2030 kita akan melihat 300 gereja. Anda masih ingat ketika Pastor Philip mencetuskan hal ini, itu di satu acara namanya The Acts Conference, The Act 29 di Jatim Expo. Adakah dari antara saudara yang datang di Jatim Expo waktu itu? Puji Tuhan, banyak yang ibadah ini datang ya. Saya yakin ketika Tuhan berbicara mengenai 2030 300, sudah kita tidak perlu mempertanyakan, kenapa kok 300? Kenapa kok jumlahnya segini? Kita tahu bahwa ketika gembala kita mendapatkan satu angka itu, kita itu sedang bergerak kepada suatu pencapaian, pada satu jumlah yang sebelumnya sudah dinaikkan, yaitu 1000 gereja. Dan hari ini dengan milestone yang tepat di 2030, waktu itu 2019, kita masih belum lihat 300 gereja. Hari ini pun kita masih belum lihat. Tetapi dari setiap tahun yang ada, kita akan melihat penggenapan yang terjadi. Itu sebabnya jemaat Tuhan. Kalau hari ini kita itu diberikan kesempatan untuk mendengar satu misi yang luar biasa ini, kita itu jangan jadi orang yang ketika melihat hal ini, oh ya nanti akan terjadi, nanti mungkin akan terjadi. Jangan jadi orang yang cuma lewat. Ketika gereja ini membawa satu misi yang besar ini, pastikan Anda turut bergerak di dalamnya. Karena saudara, nanti 2030, tak kasih bocoran saudara ya, 2030 itu pasti terjadi 300 gereja. Kalau hari ini Anda tergabung di dalamnya, nanti 2030, Anda akan jadi orang-orang yang tiba-tiba level iman Anda akan naik 3, 4, 5 kali lipat daripada hari ini. Hari ini iman korporat itu bekerja. Kalau hari ini gereja kita itu sedang mengerjakan ini, saya pastikan saya masuk. Supaya apa? Nanti 2030, saya akan punya level iman tidak seperti hari ini, akan punya naik lebih lagi. Karena itu saudara, ketika kita melihat hal ini, kita tidak boleh jadi orang yang pasif. Gereja ini sedang mendidik, gereja ini sedang menarik orang-orang untuk masuk dalam satu level iman yang sama. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana iman itu bergerak dalam kehidupan orang benar. Saya ingatkan kembali bahwa beberapa minggu yang lalu Pastor Philip itu sempat bicara mengenai karunia iman. Bila Anda ingin jelas mengenai karunia-karunia, Anda bisa mendengarkan di beberapa minggu yang lalu. Dan salah satu yang disinggung adalah karunia iman. Karunia iman ini berbeda dengan iman keselamatan. Ya, iman keselamatan itu adalah ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mengaku dengan bibir dan dengan hati kita diselamatkan. Itu iman yang Tuhan sudah taruh dalam hati kita. Tetapi karunia iman itu adalah sesuatu yang Tuhan taruh dalam hidup kita ketika kita tidak melakukan suatu kehendak Tuhan. Ketika gereja ini bergerak, kami akan melihat 300 gereja. Kehendak Tuhan di dalamnya, kita beriman dengan pasti. Di ibadah yang pertama saya sampaikan bahwa orang-orang benar itu harus mengerti kehendak Tuhan. Kalau mereka yang benar ini tidak tahu kehendak Tuhan, terus Anda mau pakai imannya gimana caranya? Karena apa? Iman itu bukan untuk sesuatu yang murahan. Iman itu satu persenjataan mutakhir yang Tuhan taruh dalam kehidupan orang benar untuk melihat sesuatu yang belum ada, tapi pasti ada. Jadi saya mengajak setiap jemaat Tuhan di ibadah yang pertama tadi, saya kasih bocoran sedikit, bahwa setiap orang itu harus mulai cari kehendak Tuhan. Kalau Anda tidak pernah baca Alkitabnya saudara, terus kapan kita itu mengerti kehendak Tuhan? Ya nanti Pak, kalau nanti ke gereja saya dengar pembicara ngomong, kita nanti tahu sedikit demi sedikit. Tuhan itu mau punya experience pribadi dengan Anda. Tuhan itu mau punya experience pribadi dengan ayat-ayat yang sempat pop up muncul dalam pembacaan Anda pribadi. Karena itu saya encourage setiap Anda, leader yang ada di tempat ini maupun yang bukan leader mungkin, belum leader, ayo baca firman supaya Anda mengerti kehendak Allah. Alkitab itu seperti manual booknya manusia. Kalau kita itu beli sesuatu, mesin cuci gitu ya, kita tanya, Pak manual booknya mana? Kalau kita tidak tanya manual booknya, kita sudah pakai mesin cucinya bertahun-tahun, ternyata kita tidak pernah tahu kalau mesin cuci itu bisa mengeringkan baju. Loh lah rugi saudara. Hari ini tuh ya kalau mau tahu feature itu apa kok? Feature itu fungsi. Kalau Anda ingin tahu fungsi-fungsi manusia itu seperti apa, fungsi-fungsi kerajaan Allah seperti apa, Anda harus punya manual booknya. Kalau manual booknya tidak pernah dibaca, mungkin Anda cuma tahu bahwa manusia itu cuma untuk hidup, makan, tidur, dan ke gereja. Padahal Tuhan tuh taruh berbagai macam tools di sini. Di pada yang pertama saya sampaikan, orang itu harus tahu, setiap kita itu harus tahu bahwa iman itu bergerak dalam kehidupan kita sesuai dengan kehendak Allah. Karena itu saya sebutkan, saya sampaikan juga, iman itu tidak mesti juga ketika, oh iya betul sesuai dengan untuk hal-hal yang gerejawi. Ya saya tahu.
gereja ini menaikkan 2030 300 gereja. Bagaimana Pak dengan pekerjaan saya? Bolehkah saya punya iman di sana? Bolehkah saya punya iman untuk keluarga saya? Bolehkah saya punya iman kalau sakit? Boleh. Tetapi Anda harus temukan kehendak Allah dalam pekerjaan Anda. Loh Pak, gimana saya temukan kehendak Allah Pak? Saya ini toko, tadi pagi saya kasih ilustrasi toko listrik. Mungkin saya toko bangunan Pak, jual semen sama pasir Pak. Gimana saya menyatukan kehendak Allah? Anda harus pulang, Anda renungkan firman. Temukan kehendak Allah dalam apa yang Anda kerjakan. Ketika Anda menemukan kehendak Allah dalam apa yang Anda kerjakan, Anda itu bisa pulang bilang, saya beriman bahwa pekerjaan saya akan mengembang luar biasa. Saya beriman bahwa nanti saya akan buka cabang untuk pekerjaan yang mengembang. Karena ketika pekerjaan itu mengembang, saya tahu bahwa Tuhan sedang membawa saya ke kota ini untuk memenangkan orang ini. Temukan kehendak Allah dalam apa yang Anda kerjakan. Maka Anda akan mantap punya iman itu. Sesuai dengan kehendak Allah. Kalau hari ini, Pak, saya ini salon rambut Pak. Terus saya ini mau punya iman apa? Temukan kehendak Allah dalam apa yang Anda lakukan. Apapun yang Anda kerjakan, saya tahu itu kebaikan Tuhan. Asal jangan jual narkoba, tidak ada kehendak Tuhan di situ ya. Tidak ada kehendak Tuhan di apa yang Anda kerjakan, sesuatu hal yang penuh dosa. Tidak usah cari kehendak Tuhan, tinggalkan saja. Tapi kalau hari ini Anda bekerja, Pak, saya jual paku Pak. Kehendak Tuhan apa di pakunya? Tidak tahu, saya tidak jual paku soalnya. Tapi Anda duduk merenung, ada apa di balik paku itu? Anda duduk merenung untuk cari tahu kehendak Tuhan. Karena itu kalau Anda belum tahu kehendak Tuhan, baca dulu firman Tuhan. Supaya ketika Anda beriman itu mantap. Jadi iman itu enggak terus ketika kita itu nanti turun ya di parkiran. Terus ada mobil sport gitu. Dalam nama Tuhan Yesus. Bulan depan saya yang nyetir ini. Enggak kayak gitu, iman itu enggak murahan gitu. Ya iman itu enggak murahan gitu. Terus kita keluar dari sini lewat klaster Pakuan City ya. Udah rumahku di dalam nama Tuhan Yesus. Entar lagi dijual. Nggak kayak gitu saudara. Kalau nggak ada sambungan sama kehendak Tuhan, gimana kita mau mengatakan iman itu jadi murahan kalau kayak gitu? Padahal Tuhan tuh kasih senjata mutakhir. Kayak katakan lagi loh, Tuhan tuh kasih rudal, tapi cuma untuk merobohkan pohon pisang. Nggak usah rudal. Disenggol aja lo ambruk. Kenapa harus pakai rudal? Hari ini kita mau tahu bahwa ini ada satu tools yang Tuhan taruh, yaitu iman. Katakan iman. Iman itu tidak main-main ketika dikatakan seperti itu. Anda beriman apa dalam hidup Anda? Ketika Anda beriman sesuatu, iman itu sudah terjadi. Masalahnya adalah ketika saya bilang 2030 300 gereja terjadi. 2030 di luar nalar saya itu sudah terjadi. Tapi masalahnya adalah nanti 2020, 2030 Anda di mana? Beberapa orang kehilangan kesetiaannya. Dia tidak pernah lihat gereja itu melihat 300 gereja terjadi. Anda hari ini beriman apa? Iman itu sudah ada ketika Anda naruh iman Anda. Tapi seringkali Anda tidak melihat. Terus Anda bilang Tuhan tidak setia. Apa yang tak imani ternyata tidak terjadi. Karena Anda tidak berada di tempat Anda ketika iman itu digenapi. Ketika Anda beriman toko listrik, tiba-tiba Anda jual sate. Tuhan kasih iman di toko listriknya itu. Listriknya sesuai imannya loh sebetulnya. Tapi karena dia jadi jual sate ya tidak jadi juga. Kita tuh butuh satu hal. Kita butuh satu senjata rahasia, kesetiaan. Kita mau belajar sama Tuhan ya, sama-sama supaya kita jadi orang yang setia. Hari ini kita mau buka, kita akan belajar algoritmanya. Gimana ya, punya iman tuh kayak apa? Punya iman itu harus sesuatu yang mantap di belakang. Iman tuh harus dilemparkan kepada sesuatu yang mantap. Seperti kapal itu melemparkan jangkarnya itu kepada satu batu karang yang tidak rapuh. Anda bayangkan kalau ada kapal berlabuh, terus setelah itu turunkan jangkar, terus batunya itu rapuh, kapalnya bisa lari kanan, lari kiri, hilang kapalnya. Dan hari ini saya mau pastikan bahwa ketika Anda punya iman yang sudah digambar dalam hidup Anda oleh satu Tuhan yang namanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah ada di akhir dalam kehidupan kita. Karena itu kalau hari ini kita punya iman. Dan hari ini kita ke gereja sini. Ke gereja, dengarkan firman, punya hidup yang sesuai firman. Saya tahu bahwa iman Anda kepada Tuhan, Tuhan Yesus. Dan saya mau katakan bahwa Tuhan itu batu karang yang teguh. Ketika Anda melemparkan jangkarnya, Tuhan itu tidak akan berubah. Kita mau buka di 2 Timotius. Ada satu bocoran yang Tuhan berikan ya. Di setiap ibadah saya sampaikan hal ini karena ini satu fundamental yang kita harus paham, bahwa ketika kita punya Tuhan, Tuhan kita itu juga tidak kaleng-kaleng. Tuhan kita itu juga Tuhan yang sudah ada di kesudahannya ya. Kita buka di 2 Timotius 2 ayat yang 11. Saya akan bantu baca. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Ada satu hal yang timbal balik
Ya, ketika kita bertekun, kita ikut memerintah. Ini satu hal yang ketika kita tekun, kita memerintah. Ini satu hal yang sejalan memang. Ketika kita menyangkal, Tuhan juga menyangkal. Betul enggak? Betul lah. Ini satu hal yang sejalan. Kalau kita menyangkal, ya Tuhan tidak ngakui kita. Tapi di ayat ke-13 ada satu hal yang dikatakan oleh Tuhan yang membuat kita itu menjadi faham. Satu hal. Jika kita tidak setia, dikatakan Tuhan tetap setia. Jika kita tidak setia, harusnya jawabannya, kalau lihat dari pattern atasnya, harusnya jawabannya Tuhan juga tidak setia. Wong atasnya ketika kita menyangkal dia menyangkal kita. Kenapa bisa dikatakan ketika kita tidak setia, Tuhan katakan setia? Saya jadi punya botol ini bentar lagi 5. Ya, saya cecep gini terus saya bawa ke green room, saya bawa ke green room, cuman turun segini, nanti pulang saya bawa ini 5 nanti ya. Saya pastikan semua habis ya. Ketika Tuhan bilang setia, Tuhan tidak main-main loh. Ketika kamu tidak setia, aku tetap setia. Karena ada satu ayat firman Tuhan di bawah yang dikatakan, karena Tuhan tidak dapat menyangkal dirinya. Kesetiaan adalah satu hal yang kita dapatkan ketika seseorang itu menyelesaikan tugasnya di masa kerjanya dengan baik. Tidak melenceng ke kanan maupun tidak melenceng ke kiri. Seseorang tidak dapat dikatakan setia kalau besok masih ada masa kerjanya. Saya kasih contoh saya suami dari istri saya belum bisa dikatakan setia sama istri saya. Karena besok masih ada masa saya pengabdian saya juga sama istri saya. Saya masih bisa teruji, saya setia apa enggak. Tetapi yang saya bisa katakan hari ini bahwa saya mengerjakan kesetiaan saya, termasuk saya mengerjakan iman saya. Tetapi Yesus bisa mendeklarasikan bahwa aku ini Allah yang setia. Tuhan itu dikenal sebagai Allah yang setia dan benar. Karena itu setia hanya bisa dimiliki oleh Tuhan. Saya itu sesekali ya mendapati CV yang masuk ke kantor saya itu mendapati kekuatan orang yang menawarkan dirinya untuk bekerja itu macam-macam. Ada yang saya seorang yang bisa bekerja sama dengan orang lain. Saya seorang yang tekun, saya seorang yang kreatif. Saya seorang yang mudah menemukan cara untuk menyelesaikan masalah. Saya orang yang tidak mudah menyerah. Tetapi jarang sekali terjadi ketika saya mendapati ada CV yang masuk terus tulis ini, saya orang yang setia Pak. Tidak pernah terjadi saudara. Anda bayangkan kalau dia nulis setia terus di belakangnya itu ada referensi kerjanya 5 kali dia pindah dalam 1 tahun. Setia dari mana terusan saudara? Jadi hari ini kalau kita ngomong mengenai setia itu enggak macam-macam. Setia itu satu hal pasti yang enggak bisa ditawar. Nah ketika Tuhan bilang gini, kalau kamu enggak setia, sorry, aku akan tetap setia. Ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, surga itu sudah diberikan sama kita. Keselamatan itu sudah ada pada kehidupan Anda dan saya. Ketika Anda tidak setia, Tuhan katakan, sorry, surga tidak tutup. Surga akan terus buka. Mungkin kamu tidak ke surga, tapi yang lain ke surga. Mungkin kamu hari ini tak tulis di kitab kehidupan, kamu tidak datang, tapi yang lain harus datang. Tiba-tiba ketika saya baca ini, saya tuh mendapatkan informasi Tuhan itu tidak sedang menyampaikan statusnya, tapi tiba-tiba saya mendapatkan informasi ternyata surga tidak pernah tutup ya. Berarti surga itu sudah ada. Kapan? Sekarang sudah ada. Bahkan sampai saya nanti tidak ada di bumi ini, surga itu sudah ada. Tapi kalau saya tidak setia, surga tidak tutup. Surga harus tetap ada. Jadi hari ini saudara, Tuhan itu memberikan sebuah informasi penting bahwa Tuhan itu ada di akhir kehidupan kita. Tuhan itu Alfa dan Omega. Itu sebabnya kalau hari ini saya beriman, saya taruh kepada Tuhan yang benar. Saya tahu iman saya itu sudah kelihatan pengenapannya. Di siapa? Di Tuhan Yesus. Itu sebabnya kalau saya punya iman, saya kontaknya sama Roh Kudus, sama Tuhan Yesus. Saya tidak kontak sama yang lain-lain. Saya tidak peduli sama kanan kiri. Bilang imanmu mungkin tidak terjadi bro, gini. Kamu tidak di sana brother. Yang di sana itu Tuhan Yesus. Itu sebabnya kalau punya iman itu iman yang teguh. Kalau hari ini kita tahu bahwa Tuhan itu ada di akhirnya, kita tahu bahwa iman kita tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Amin saudara. Belum makan siang kayaknya. Amin saudara. Dan hari ini saya rindu untuk jemaat Tuhan mengerti bahwa iman Anda akan berakhir di satu tempat. Di ibadah yang keempat nanti saya ceritakan alurnya dulu aja biar Anda tidak bingung. Ketika saya berusaha untuk mengerti Tuhan mau bagikan apa ya mengenai iman, tiba-tiba Tuhan tuh kasih satu tokoh yang namanya Nuh. Ketika Tuhan tuh memberikan satu tokoh yang namanya Nuh,
Kemudian saya mulai pelajari apa ya yang Nuh lakukan ya, sehingga Tuhan itu dikatakan sampai mau bekerja sama dengan Nuh. Dan Nuh itu ditaruh di Ibrani 11 sebagai saksi-saksi iman. Ketika itu saya mulai belajar, saya mulai cari tahu tentang Nuh. Saya akan bacakan ya, supaya tidak terlalu lama. Di Kejadian 6 ayat yang ke-14, Tuhan berfirman kepada Nuh, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu, 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Sebab sesungguhnya, 17, sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa, ayat 18. Tetapi aku akan mengadakan perjanjianku dengan engkau. Engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan yang terakhir ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Ketika saya membaca ayat firman Tuhan ini, saya merenungkannya dan saya mulai membayangkan apa yang sebetulnya Tuhan tuh mau bentuk, apa yang sebetulnya Tuhan tuh mau lakukan dengan bahtera Nuh ini. Kemudian ketika saya tuh mulai membayangkan, saya tuh mendapati bahwa Tuhan itu bikin kotak pensil, saudara. Panjangnya 300, lebarnya 50, tingginya 20. Kalau kita skala ya pakai sentimeter, kita akan ketemu sebuah kotak pensil. Tapi skalanya besar, saudara. Terus kemudian saya tuh bertanya-tanya, Tuhan, apa yang sedang Tuhan lakukan dengan Nuh ini? Kemudian saya itu selalu naruh, kalau kita belajar firman ya, taruh kita di posisi Nuh, taruh kita di posisi orang-orang, taruh kita di posisinya Tuhan juga. Kira-kira apa yang Tuhan pikirkan? Ketika saya menaruh posisinya di posisi Nuh, terbersit sebuah pertanyaan usil yang muncul. Saya tidak sedang berdoa untuk merenungkan hal ini. Terbersit sebuah pertanyaan, Tuhan, kalau saya jadi Nuh, Albert tidak mau masuk Tuhan, karena tidak ada kemudinya, karena tidak ada setirnya. Gimana kita disuruh masuk ke bahtera, tapi tidak ada setirnya, kan kita ini repot, nabrak kanan, nabrak kiri. Tuhan harusnya kasih setir juga. Tanpa saya itu bertanya, Roh Kudus itu memberikan sebuah jawaban yang akhirnya membawa saya meneliti ayat firman Tuhan yang mendapatkan satu model iman yang Tuhan mau kita pelajari. Tuhan itu berkata, dalam hati saya tidak audible, Tuhan itu berkata bahwa iman itu memang tidak ada setirnya. Karena kalau kamu beriman dan kamu itu tak izinkan punya setir gitu ya, mungkin bahtera Nuh itu akan mendaratnya di pantai Kenjeran mungkin. Mungkin tidak berhenti di Ararat, mungkin akan berhenti di suatu tempat. Karena ketika Nuh mengemudikan imannya, mengemudikan bahteranya, pertimbangan-pertimbangan itu akan muncul dan menyebabkan Nuh tidak berhenti di tempat yang sebagaimana Tuhan tentukan untuk berhenti. Karena memang bahtera itu tidak ada setirnya. Dari pengertian ini kemudian saya mengerti bahwa oh iya Tuhan ya, betul memang bentuk iman itu memang tidak dikemudikan. Tuhan yang mengambil alih kemudi kita. Di ibadah yang kedua itu ya, ibadah yang pertama belum dijelaskan, tidak apa-apa nanti lagi kembali. Di ibadah yang kedua saya jelaskan bahwa memang model iman itu tanpa kemudi. Iman itu tidak dikendalikan oleh kita. Itu sebabnya ketika kita lihat situasi tidak enak, terus kayaknya iman ini harus belok kanan sedikit, Tuhan bilang lu harusnya lurus. Kok kamu belok? Itu yang menyebabkan Anda tidak ketemu penggenapan iman Anda. Ketika harusnya belok, Anda lurus. Tuhan lebih dekat Tuhan. Tuhan katakan ketika bangsa Israel keluar dari Mesir itu dikatakan, aku sengaja membuatnya berputar supaya mereka tidak lemah imannya ketika menghadapi peperangan. Tuhan kadang sengaja membuat kita berputar. Tapi kita bilang, lu Tuhan dekat Tuhan. Tinggal lanjut aja. Tuhan bilang, no, tidak ada kemudinya. Iman itu memang modelnya tidak ada kemudi, saudara. Kita harus percayakan Tuhan untuk mengendalikan iman Anda. Ibadah yang pertama saya jelaskan bahwa Nuh itu didapati ada satu yang istimewa, yaitu Nuh itu tepat melakukan apa yang diingini Tuhan. Iman itu selalu cenderung dengan sebuah langkah. Ketika Anda bilang beriman dan tidak melangkah, ya belum iman. Sorry, belum iman. Ketika Anda bilang, ya
Saya juga join 2030-300. Tapi Anda tidak ada sebuah langkah. Langkahnya apa? Anda harus menggabungkan diri dengan sebuah kesatuan. Ketika Anda 2030-300, apa yang bisa kita kerjakan? Ya Anda tergabung dengan CG. Kalau hari ini ada CG. Di CG ada diarahkan juga nanti untuk menjaga hidup, membawa orang-orang kepada Tuhan, mencintai Tuhan, belajar banyak hal melalui MSJ, bawa orang-orang juga dibaptis. Dengan sendirinya ketika kita melakukan misi Tuhan, tiba-tiba kita juga melakukan The Great Commission juga. Iman tuh kayak gitu, saudara. Iman tuh harus ada langkahnya. Yang pertama, iman tuh harus bertindak. Yang kedua, iman tuh tidak ada kemudinya. Saya kasih reviewnya supaya Anda tahu model imannya. Tapi detailnya akan ada dalam setiap ibadahnya. Dan hari ini, di ibadah yang ketiga, saya akan membawakan judul Iman Tanpa Jendela. Kenapa, saudara? Karena ketika saya baca di Kejadian itu, saya mendapati bahwa Kejadian 8 ayat yang ke-6, sesudah lewat 40 hari maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Saya itu berpikir, kenapa kok Nuh itu membuka tingkap? Hanya untuk melihat kondisi sekitarnya, sudahkah air itu surut atau sudahkah air itu hilang? Nuh itu pakai burung yang dilepaskan. Nuh berpikir bahwa ketika burung itu tidak mendapati tempat untuk berpijak, maka burung itu akan kembali ke bahtera itu. Berarti kan Nuh itu cuma pengen tahu, ini sebetulnya air sudah hilang atau belum. Loh, kenapa untuk lihat kondisi, kenapa buka tingkap-tingkap? Bukankah bahtera itu akan sempurna ketika diberikan sebuah jendela? Bukan begitu, saudara. Bukankah jendela itu maksudnya adalah untuk melihat kondisi kanan dan kondisi kiri kita? Tetapi Tuhan katakan, iman itu memang tidak ada jendelanya. Karena ketika iman itu ada jendelanya, iman itu tidak pernah sampai ke tempatnya. Karena apa? Karena kekhawatiran itu akan membunuh imanmu. Kekhawatiran itu akan membuatmu berhenti dari beriman. Kekhawatiran itu akan membuatmu tidak kembali berada di tempat. Karena ketika kita buka iman, ketika kita buka jendelanya, itu lihat, ya ampun, semua pada mati, ya kan? Ada orang ngambang-ngambang gitu, mungkin ketika dibuka, Nuh ketakutan. Tuhan bilang, tidak usah jendela. Mungkin ketika dibuka lagi, waduh, ternyata rumah yang dulu didirikan tiba-tiba ambruk. Membuat Nuh, waduh, kayak terganggu hatinya. Membuat dia tidak setia sama imannya. Tiba-tiba melihat, sudah tidak kelihatan lagi daratan, semuanya air. Membuat Nuh tiba-tiba berpikir, waduh, benar tidak ini kira-kira apa yang dilakukan ini? Tetapi sebagai jendela, ganti jendela, Tuhan memberikan sebuah tingkap-tingkap langit. Karena Tuhan mau, ketika kekhawatiran itu muncul, kita terbukanya di atas. Kenapa kok tingkap-tingkap? Karena ketika kita buka ke atas, yang kelihatan itu cuma Tuhan. Ketika kita buka jendela, yang kelihatan masalah. Hari ini Anda beriman apa? Dalam perjalanan iman Anda, ketika kekhawatiran itu muncul, Anda harus tahu kemana Anda berlari. Kita akan pelajari lebih lanjut mengenai hal ini. Di ibadah yang berikutnya, kita akan pelajari mengenai iman tanpa pintu. Iman tanpa pintu itu, ada pintunya tadi dibilang kok, di lambungnya dibuat pintu. Tetapi dikatakan bahwa pintu itu ditutup oleh Tuhan. Itu berarti bahwa pintunya tidak dibuka dan ditutup oleh manusia. Karena apa? Pintunya berat. Berarti ketika Nuh masuk ke bahtera itu sama kayak tidak ada pintunya. Ketika dia masuk ke bahtera, dia tidak bisa keluar lagi. Poin yang keempat, iman itu radikal. Sekali Anda masuk, anti keluar. Sekali Anda masuk, anti keluar. Pastor Philip itu bilang gini. Dari tadi Pastor Philip terus ya. Ya karena diajari Pastor Philip ya. Sampai lupa ngomong apa. Iman itu ya, ketika orang beriman, itu kayak insomnia. Seseorang yang beriman itu tiba-tiba kayak insomnia. Insomnia bukan maksudnya tidak bisa tidur, tapi orang itu menjadi obsesi dengan apa yang diimani. Dia pikirkan gimana caranya supaya iman itu terjadi. Apa yang bisa dilakukan mengenai iman itu. Ketika kita beriman, itu tidak pantang keluar dari iman. Ada orang yang masuk iman, terus besok bilang, sorry, tidak jadi. Besok masuk iman, ke gereja bersemangat, aku beriman akan keluargaku dipulihkan. Besok ketika melihat keluarganya juga masih berantakan, tidak jadi, wis kayaknya tidak bisa. Butuh lebih dari Tuhan untuk mengubahkan keluargaku. Iman itu sekali kita katakan, berhentinya di mana?
berhentinya di penggenapan. Katakan penggenapan. Sekali kita mengatakan saya beriman, kita cuma tahu satu hal, bahwa kita tidak akan berhenti di tengah jalan, kita akan berhenti di penggenapan. Di pada keempat, saya akan bicarakan mengenai yang detail, mengenai bagaimana ketika iman yang radikal ini sampai muncul sebuah kata-kata iman yang even if, walaupun imanku tidak kelihatan di sini, aku tidak akan berhenti beriman. Ini imannya Abednego, imannya Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika dikatakan kamu tak masukkan dapur perapian, kemudian mereka katakan, kalaupun di dapur ini Tuhan tidak selamatkan aku, sorry, saya tidak akan menyembah Allahmu, saya tidak akan menyembah patungmu. Loh, tapi dibakar Pak, gosong Pak. Tapi ada satu warna iman yang radikal nanti di pada yang keempat. Orang yang beriman yang masuk level ini, dia tidak pernah keluar dari bahtera imannya. Dia tahu ketika nanti iman itu selesai, kalaupun aku tidak melihatnya di bumi, aku akan melihatnya di surga. Iman itu pantang menyerah. Iman itu pantang berhenti di tengah jalan. Iman itu harus berhentinya di mana? Penggenapan. Hari ini kita banyak ya ternyata ya. Ibadah 5 belum. Ibadah yang kelima saya akan sampaikan bagaimana ketika iman yang sudah dengan modelnya macam-macam itu, Anda akan melihat bagaimana nanti iman itu yang menarik di hadapan Tuhan itu yang seperti apa. Kalau ingin tahu nanti datang lagi ya. Kalau tidak sempat datang ya tidak apa-apa, nanti tanya kanan kirinya yang datang ya. Hari ini kita akan belajar mengenai iman tanpa jendela. Apa yang sebetulnya Tuhan mau katakan mengenai iman tanpa jendela? Hari ini saya rindu jemaat Tuhan mengerti bahwa jendela ini bicara mengenai kekhawatiran. Tuhan tuh tidak pengen kita itu lihat kanan, lihat kiri sehingga menyebabkan kita itu jadi tidak kita tuh jadi dikalahkan iman kita. Apa yang seharusnya itu bold, apa yang seharusnya tebal, itu menjadi dikalahkan oleh situasi. Buka Yakobus 1 ayat yang ke-6. Yang kelima dulu aja. Yakobus 1 yang kelima. Kan enggak gitu, enggak enak bacanya itu kayak putus gitu ya. Yakobus 1 ayat yang kelima. Ini ada satu hal mengenai kebimbangan. Ayat yang kelima. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ayat yang ke-6. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Firman Tuhan katakan ketika kita meminta dengan iman, kita tidak boleh bimbang. Karena kebimbangan itu membawa kita tidak kemana-mana. Bagaimana punya iman yang tidak bimbang? Saya akan berusaha untuk membuat Anda mengerti kebimbangan itu seperti apa. Buka di Matius 13 ayat yang ke-44. Matius 13 ayat yang ke-44. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah dia menjual segala harta miliknya. Kok bisa ya orang ketemu harta karun, harta yang berharga, karena sukacitanya ditutup lagi dia pulang, saudara. Ini satu hal yang salah menurut saya. Harusnya orang itu ketika menemukan harta karun itu dia bawa pulang, dibawa ke rumahnya. Karena apa? Ketika ditaruh nanti kehilangan harta karunnya. Tapi ada satu hal yang berbeda, dia tutup lagi, dia pulang, dikatakan dia jual harta miliknya. Ketika saya merenungkan firman ini, tiba-tiba Tuhan itu memberikan sebuah penglihatan, sebuah visual. Kenapa orang itu tidak bisa ambil? Kenapa orang itu tidak bisa ambil? Ketika dia menemukan harta karun itu, wah, harta karun luar biasa. Dia tutup lagi, terus dia pulang. Dia jual harta miliknya. Anda tahu enggak kenapa dia pulang? Karena tangannya sedang memegang sesuatu. Harta miliknya sedang dia pegang. Ketika dia pegang harta miliknya, dia tidak bisa pegang, dia tidak bisa ambil harta karunnya. Dia pulang, dia jual harta miliknya. Dia kosong, dikatakan dijual. Kenapa kok dijual? Kalau itu tidak berguna, dibuang aja. Tuhan katakan dijual. Tujuannya apa? Tuhan tidak kepingin kita itu kehilangan sesuatu. Jual supaya nilainya tetap ada. Dijual, dia bawa hal kerajaan surga. Kebimbangan itu adalah berusaha untuk menyatukan kekhawatiran dan iman. Kekhawatiran dan iman tidak akan pernah menyatu dengan sempurna. Ketika Anda khawatir, go with your worry. Anda tidak akan ketemu iman. Kalau Anda mau berjalan dalam iman,
taruh khawatirnya di toilet sebelah kanan nanti. Kalau Anda tetap khawatir, Anda tidak akan pernah bawa imannya. Hal kerajaan surga itu eksklusif. Kalau Anda mau pegang apa yang dari Tuhan, Anda lepaskan kekhawatiran. Kadang ayat firman Tuhan ini bicara tidak tentang iman juga. Kadang ketika kita mengikut Tuhan, kadang-kadang kita itu punya harta milik yang, loh ini pride-ku loh. Bukankah ketika kita itu benar, kita merasa, loh aku benar kok. Aku benar, disalah-salahkan tidak bisa. Orang tanya pengacara sekalipun, tetap aku benar kok. Tetap aku benar. Ketika kita memegangi hal kerajaan surga, kita lepaskan pride kita. Untuk kita ambil imannya, untuk kita ambil hal yang benar di hadapan Allah. Tuhan tuh tidak kepingin kita tidak punya pride. Tuhan tuh tidak kepingin kita tidak punya harga diri. Tuhan katakan jual, supaya kita masih tetap punya value-nya. Tetapi ketika kita masih punya value-nya, kita tahu value-nya itu dipersembahkan untuk Tuhan, bukan dibuang. Mengikut Tuhan tidak punya harga diri, Pak. Katanya siapa, saudara? Tetap punya harga diri, tapi kita tahu harga diri itu harus dikorbankan untuk siapa. Faham, saudara? Ketika kita itu punya iman tanpa jendela, iman itu dikatakan iman yang tidak dilemahkan oleh situasi. Belum keluar ya. Situasi kebimbangan ini akan membunuh iman Anda. Anda harus putuskan Anda ke kanan atau ke kiri. Kalau hari ini Anda ke sini, Anda pastikan saya jalan sama iman, Pak. Lepaskan kekhawatiran. Kalau Anda masih katakan iman, Pak, tapi dengan sedikit bumbu kekhawatiran, sorry, Anda tidak akan pernah lihat iman Anda. Poin yang kedua yang saya mau sampaikan adalah iman yang membalik ketakutan dengan kekuatan. Yes. Iman yang membalik ketakutan menjadi kekuatan. Kok aneh gini ya? Kita itu sebagai seorang beriman bukan berarti Tuhan itu matikan urat khawatir kita. Oh, jadi orang beriman terus urat khawatirnya dibuka sama Tuhan, digunting ini. Mati urat khawatirnya gitu. Ada orang yang selalu berani, terus ada ungkapan, ini urat takutnya sudah putus, Pak. Urat takut putus itu gimana caranya? Kalau diputus itu mati sama orang-orangnya, saudara. Tidak ada ungkapan seperti itu, tidak secara fisik terjadi. Orang beriman tuh masih bisa khawatir tidak? Bisa. Kekhawatiran itu loh, sebuah emosi yang Tuhan ciptakan dalam kehidupan Anda. Sorry, bukan kekhawatiran. Khawatir itu sebuah emosi yang Tuhan ciptakan dalam kehidupan kita. Takut, itu emosi yang Tuhan ciptakan. Marah, emosi yang Tuhan ciptakan. Terus kenapa kok bisa kita jatuh dalam dosa karena marah? Karena Tuhan tidak mau ketika kita marah, kita berdosa. Karena Tuhan ketika ciptakan perasaan worry, Tuhan tidak kepingin kita jatuh dalam kekhawatiran. Tuhan tidak kepingin ketika kita takut, muncul perasaan takut, terus kita itu mati dengan ketakutan kita. Terus maksudnya apa? Kita buka di Mazmur 56 ayat 3 dan 4. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Saudara, saya mau tanya, Mazmur ini siapa yang nulis, saudara? Tidak ada yang jawab. Kalau tidak ada yang jawab, tak ulangi lagi. Siapa yang tulis Mazmur? Daud itu bukan yang dikatakan kemanapun dia pergi berperang dia bukankah Daud itu tidak pernah takut? Daud itu pahlawan perang, Pak. Goliat aja dibikin loyo sama Daud. Loh, ayat firman Tuhan di Mazmur ini hilang ayatnya, ya. Ketika aku takut, aku ini percaya kepadamu. Daud takut tidak? Daud itu dia takut, saudara. Jadi hari ini, saudara, kalau Anda takut, wajarlah. Katakan ke kirinya, wajarlah kalau kamu takut, bilang gitu ya. Tapi Tuhan itu tidak mau kita itu jatuh dalam ketakutan kita. Tuhan maunya kita mengambil sebuah langkah. Ketika kita takut, kita tuh larinya pergi tingkap-tingkap, saudara. Ketika kita takut, terus kita tuh jebol jendela terus lihat, wah ternyata. Anda pernah tahu ya, ketika Anda tuh merasakan satu perasaan sakit, kok ada kerasa kayak jarum di sini celekit-celekit gitu ya. Mulai browsing, perut sebelah atas ini bagian mana ya? Apa keluhan-keluhan Anda tulis? Celekit-celekit di atas perut. Apa yang terjadi? Mulai Anda taruh segala macam kekhawatiran di internet, di bawah Google itu ya. Akan keluar berbagai macam kanker, berbagai macam kekhawatiran itu akan muncul. Karena itu, saudara, kalau sakit cari dokter dulu. Ya, tanya kejelasannya. Jangan berusaha untuk jadi dokter dari Google.
semakin Anda kehilangan rasa percaya akan diri Anda. Saya pernah ngalami soalnya. Ya. Jadi hari ini Tuhan tuh mau ketika kita itu keluar signal kekhawatiran. Ada pernah tahu handphone ya? Pasti semua punya handphone ya. Saya punya handphone juga. Ketika saya punya handphone ini, ketika kita tuh kan bisa ngeset ya ringtone-nya, betul ya? Ya, Pak Rudi bisa tahu ya. Ringtone-nya kan bisa ngeset. Kalau Pak Rudi telepon, itu Nokia ya. Kalau Bu Mel telepon, ding 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 ding, suaranya romantis. Kalau Pak Oke telepon ya, gitu ya, horor gitu. Kita itu bisa set macam-macam di ringtone-nya kita. Ida bisa set juga ringtone-nya itu dangdut, ya kan? Tetapi ketika ringtone-nya itu bunyi dangdut gitu ya, kita harus apa kalau ringtone-nya bunyi? Harus diangkat. Tidak ada orang pakai ringtone dangdut ketika bunyi terus mulai Loh, ringtone-nya bunyi itu diangkat. Bukan malah, waduh Pak, enggak Pak, ringtone saya enggak dangdut Pak, kita lebih kudus Pak. Ku tak akan menyerah pada apapun. Ringtone-nya bunyi penyembahan. Ku tak akan menyerah. Bunyi terus tidak diangkat-angkat. Ringtone-nya dinikmati. Anda tahu enggak perasaan worry itu ringtone yang Tuhan kasih. Tuhan ciptakan kok. Tapi tujuannya itu untuk Anda lakukan sesuatu. Buka tingkap-tingkap langit. Cari Tuhan ya. Ketika aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kalau hari ini Anda terus ada ringtone kekhawatiran muncul, terus Anda mulai nikmati, menikmati tidak kata mungkin ketika kekhawatiran muncul malah nangis menikmati. Tuhan itu tidak maksudnya gitu, saudara. Tuhan tuh loh maunya Anda tuh melakukan sesuatu. Hai, siapa di sini yang taruh ringtone yang lagunya merdu-merdu terus setelah itu dinikmati terus sambil joget-joget gitu? Bukankah nanti kita pulang justru dipertanyakan, handphonenya tidak pernah diangkatin apa? Lagunya enak-enak, gitu. Pertama istrinya, anaknya, bosnya semua, nikmati, pulang dipecat dia pasti. Ya kan? Tidak pernah diangkat teleponnya. Tuhan tuh kasih hal-hal yang seperti itu tuh untuk mengingatkan kita. Ketika Nuh itu khawatir, sudah habis dah ya airnya, tak punya jendela, dia buka tingkap-tingkap langit. Dia carinya Tuhan. Kalau Anda khawatir, jangan cari sesuatu yang menjatuhkan iman Anda. Carinya Tuhan. Buka tingkap-tingkap langitnya. Temui Tuhannya. Amin. Poin yang ketiga yaitu iman itu tidak dipengaruhi suara apapun selain suara Tuhan. Banyak orang ya ketika beriman itu dipengaruhi, aduh, tidak usah situasi yang apa ya, saya jelaskan aja. Ketika saya itu memberikan tantangan altar call aja ya, siapa yang hari ini didoakan? Mau angkat tangan tuh lo mikir, saudara. Nanti kalau angkat tangan dikira nanti aku ada masalah. Padahal aku angkat tangan ini untuk menguatkan imanku. Tapi nanti orang mikirnya, wah punya utang ini pasti. Wah ini punya apa ini? Ketika dikasih tantangan altar call itu saudara ya. Altar call itu tidak mengubahkan apa-apa. Tetapi ketika kita itu altar call, kita itu melakukan sebuah langkah. Itu langkah pertama iman Anda. Kalau hari ini Anda dengar mengenai iman, dan ketika nanti ada altar call gitu ya, Anda mulai bergerak, itu langkah iman pertama dalam hidup Anda. Nanti selanjutnya Anda lakukan sendiri bersama dengan Tuhan. Tapi hari ini, kalau Anda merasa bahwa memang ada sesuatu yang Tuhan mau doakan untuk hidup Anda, kalau saya langsung angkat tangan. Itu satu langkah iman yang membuktikan bahwa saya memang butuh Tuhan. No worry, tidak ada khawatir. Saya tidak khawatir orang pikir tentang saya apa. Seringkali manusia itu dikalahkan oleh kekhawatiran, oleh pikiran apa yang orang pikirkan tentang dirinya. Kemarin Pak John Mantova dalam bukunya itu mengatakan kekhawatiran manusia itu seringkali 90 sekian persen itu tidak pernah terjadi dalam hidupnya. Yesus itu masih masuk akal dia khawatir. Jelas-jelas dia tahu dia akan disalibkan, makanya takut khawatir. Sampai peluhnya jadi seperti darah. Manusia itu khawatir, 90% itu tidak pernah terjadi dalam hidupnya. Hari ini Anda sedang dibunuh oleh 90% yang tidak merupakan hal yang akan membunuh Anda. Kenapa Anda harus dibunuh dengan kekhawatiran? Ada satu hal yang saya pelajari ketika, tidak usah dibuka lagi ya, tapi percayalah yang saya sampaikan semua dari Alkitab ya, tidak ada dari dongeng. Ada seorang wanita yang datang kepada Yesus. Ketika wanita itu datang kepada Yesus, dia membuka buli-buli berisi minyak narwastu, dipatahkan buli-buli itu, dan dia mulai minyaki kepala Yesus. Anda tahu tidak apa yang terjadi ketika dia itu meminyaki kepala Yesus?
muncul omongan-omongan di kanan dan kirinya mengatakan, minyak ini mahal harganya, ini pemborosan. Minyak ini bisa dijual 300 dinar untuk memberkati ratusan orang. Kenapa cuma dipecahkan dan kemudian dipakai untuk mengurapi kepala Yesus? Tapi wanita itu tetap melakukannya, mengurapi kepala Yesus. Yesus melarang enggak? Yesus saja enggak melarang. Coba kalau wanita itu terus pecahkan gini terus bilang, oh gitu ya, ya sudah taklim lagi, terus dia enggak meminyaki kepala Yesus. Yesus itu enggak melarang apa yang wanita ini lakukan. Terus lakukan. Yesus katakan, sebab apa yang dilakukannya akan diingat setiap kali Injil diberitakan. Setiap kali mulai saat ini sampai setiap kali Injil diberitakan. Besoknya Yesus ditangkap. Kapan mau minyaki kepala Yesus lagi? Saudara tahu enggak? Seringkali kita itu dikalahkan sama omongannya orang sebelah. Tapi kadang orang sebelah itu juga enggak ngomong apa-apa loh. Ya, kita itu seringkali dikalahkan sama pikiran kita mengenai omongannya tante sebelah yang sebetulnya enggak ngomong apa-apa. Lu serius dah? Kita ini dikalahkan sama sesuatu yang tidak pasti. Wanita itu mengurapi kepala Yesus sampai saat ini. Kita diberkati dengan apa yang dia lakukan. Orang yang waktu itu maju mundur, iya enggak, tidak pernah dapat kesempatan untuk meminyaki kepala Yesus. Karena apa? Menurut dia, hari ini ketika Anda melayani Tuhan, banyak pertimbangan. Ngapain melayani Tuhan? Masih muda, kita kerja produktif dulu, kita lakukan, kita jadi berguna bagi bangsa dan negara. Loh, ketika saya melayani Tuhan itu saya bukan berarti menjadi orang yang tidak berguna bagi bangsa dan negara loh. Jangan dibolak-balik. Banyak pertimbangan-pertimbangan yang membuat kita ini jauh dari Tuhan. Tetapi ketika kita firm, saya tahu bahwa ini kesempatan tidak datang 2 kali. Hari ini ketika Anda berjalan dengan iman, saya undang pemain musik bisa maju ke depan. Jangan mau dikalahkan oleh situasi. Situasi apapun dalam hidup Anda. Gunakan ketika Anda khawatir. Anda gunakan persiapan yang baik untuk berjumpa dengan Tuhan. Ketika Anda ini khawatir sama COVID, Anda lakukan apa? Pakai masker kan? Ya kan? Ada orang khawatir sama COVID, dia tidak pernah keluar dari rumahnya. Ketika COVID selesai, dia sudah tertinggal ribuan langkah dari orang-orang yang pakai masker tumpuk 4. Tiba-tiba orang yang pakai masker tumpuk 4 itu sekarang sudah punya toko masker. Somehow manusia seringkali dikalahkan dengan pemikirannya sendiri. Hari ini jemaat Tuhan, saya rasakan bahwa Tuhan sedang naruh sebuah titik berat. Ini belum sampai tengah tahun, tapi Tuhan sudah bicara mengenai iman. Karena Tuhan hendak melakukan satu hal dalam kehidupan Anda sekalian. Umatku harus benar imannya, supaya di akhir tahun mereka itu menuai sukacita. Anda awal tahun sudah menabur doa belum? Awal tahun tidak menabur apa-apa, nanti akhir tahun menuai sukacita, menuai punya siapa, saudara? Anda pastikan di awal tahun Anda sudah lakukan apa yang menjadi bagian Anda. Hari ini kita diperlengkapi. Iman tidak ada jendelanya. Ya, ketika nanti pulang, Anda bilang sama orang di rumah Anda, mungkin Anda temui, iman itu bertindak. Iman itu tidak ada pintunya. Iman itu tidak ada kemudinya. Iman itu tidak ada jendelanya. Nanti orang tanya, kamu ke gereja apa ke Mitra 10? Oh, tidak ada pintu, tidak ada jendela gitu ya. Ini yang Tuhan mau, sebuah model iman yang kita lakukan supaya hidup kita benar di hadapan Tuhan. Mari kita